Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siva Syihab dalam perkuliahan gizi olahraga. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan air dan mineral dalam olahraga prestasi. Sebelumnya saya tanya dulu nih, Anda semua itu udah pada minum belum? Nih, jangan lupa kita minum ya setiap hari, karena bagaimanapun air merupakan salah satu kebutuhan paling utama dalam tubuh manusia. Nah, di dalam tubuh manusia ini hampir 60% dari tubuh kita itu terdiri dari air. Kenapa sih kita butuh air begitu? Nah, air itu ternyata mempunyai banyak fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk menjaga volume darah serta regulasi fungsi kardiovaskular atau fungsi peredaran darah. Yang kedua, air itu berfungsi untuk mengatur suhu tubuh kita dan terutama untuk mengatur suhu tubuh pada saat kita melakukan olahraga atau latihan. Proses perpindahan panas di dalam tubuh kita itu terjadi dalam 3 kategori. Yang pertama ada melalui konveksi, kedua melalui radiasi, dan ketiga melalui evaporasi. Proses perpindahan panas ini selama kita melakukan latihan atau berolahraga ini akan terus-menerus terjadi, dan keluarnya ini melalui proses pengeluaran keringat atau melalui proses pernafasan. Fungsi air selain untuk mengatur suhu tubuh kita, juga dia berfungsi untuk sebagai media untuk mengangkut oksigen, karbon dioksida, dan zat-zat gizi yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kenapa kita penting mengkonsumsi air? Karena jumlah air yang memenuhi atau jumlah air yang adekuat itu berfungsi untuk menggantikan cairan yang hilang melalui keringat, urin, dan feses. Dan tujuan akhirnya adalah untuk mencegah supaya tubuh kita itu nggak mengalami dehidrasi. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, ini ada beberapa fungsi gitu ya, fungsi air di dalam tubuh. Air itu banyak terdapat di beberapa organ tubuh kita, diantaranya di otak. Otak itu 90%-nya air, jadi kalau ada iklan yang aqua itu Anda butuh aqua gitu ya, karena ternyata air itu merupakan komponen utama pada otak kita. Kemudian air berfungsi untuk menghantarkan zat gizi atau nutrien dan oksigen ke dalam sel. Air juga dibutuhkan untuk melembabkan paru-paru. Kemudian air merupakan salah satu komponen utama dalam otot kita. 73% dari otot itu terdiri atas air. Kemudian air juga ternyata merupakan bagian yang penting dari tulang. 22% dari tulang kita itu terdiri atas air. Kemudian juga darah kita yang mengalir setiap saat di dalam tubuh kita itu 83%-nya terdiri atas air. Sehingga tidak dapat dipungkiri betapa pentingnya peranan air bagi tubuh manusia. Nah, jika kita lihat tadi orang secara keseluruhan atau orang secara umum gitu ya. Orang secara umum tadi komposisi air dalam tubuhnya itu sekitar 60%. Tapi ternyata kalau kita lihat lebih dalam, ini terdapat perbedaan yang mendasar antara jumlah air pada anak, pada orang dewasa, dan pada lansia. Semakin tua, itu jumlah airnya semakin sedikit. Kita lihat pada anak-anak itu 70%, air itu 70% jumlahnya, pada orang dewasa itu 60%, dan pada orang tua itu hanya sekitar 50-55%. Itu kenapa kalau kulit bayi itu kan halus gitu ya, kemudian moist, lembab gitu ya, dibandingkan dengan kulit kakek nenek kita yang sudah cenderung keriput, karena memang kandungan air di dalam tubuhnya tidak sebanyak dahulu gitu. Nah, variasi kandungan air dalam tubuh manusia ini juga sangat bergantung pada proporsi jaringan otot atau jumlah otot yang tersedia pada tubuh kita. Jumlah otot pada atlet itu pastinya akan lebih besar jika dibandingkan dengan non-atlet, karena massa otot yang pada atlet itu lebih besar dibandingkan dengan tubuh manusia pada umumnya. Kemudian laki-laki itu lebih berotot daripada perempuan begitu, sehingga jumlah kandungan airnya itu lebih banyak dalam tubuhnya. Anak-anak tadi saya katakan ini memiliki kandungan air yang lebih tinggi dibandingkan pada lansia atau manula.
Nah, di dalam tubuh kita, cairan itu kan tadi tuh ada sekitar 60-70% begitu. Nah, ini adalah contoh perhitungan air untuk orang yang berbobot sekitar 70 kg. Dalam seseorang yang bobotnya 70 kg, maka cairan tubuh total yang ada di dalam tubuhnya itu adalah sebesar 45 liter. 45 liter itu dibagi ke dalam dua bagian. Ini tubuh saya semuanya, tapi saya nggak 70 kilo ya. Bayangkan saya 75 kilo, 45 liter air ada di dalam tubuh saya. 15 liternya itu berada di daerah luar sel, di luar sel-sel saya. Dinamakan sebagai ekstraseluler. Kemudian 30 liternya sisanya begitu ya, itu berada di bagian dalam sel. Cairan yang berada di luar sel saya atau di luar ekstrasel ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah intervaskular dan yang kedua adalah interselular atau interstisial. Pada bagian intervaskular atau dalam darah ini jumlahnya hanya 3 liter, sedangkan pada bagian interselular ini jumlahnya lebih tinggi, yaitu sekitar 12 liter. Setiap bagian cairan dalam tubuh kita ini memiliki proporsi atau perbandingan ion yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan keseimbangan ion di dalam tubuh kita. Nah, ini kalau kita lihat tadi ada intraseluler, ada ekstraseluler gitu ya. Ada cairan intraseluler dan ada cairan ekstraseluler. Jadi yang namanya intraseluler itu berada di dalam sel. Ini nih di bagian yang kuning ini, di bagian dalamnya ini adalah bagian intraseluler. Sedangkan di bagian luarnya gitu ya, ada di bagian darah ini adalah ekstraseluler. Oke, next. Sebentar saya lagi. Nah, tadi saya sudah sebutkan betapa cairan itu sangat penting gitu ya dalam tubuh kita. Cairan itu ada yang di dalam sel, ada yang di luar sel. Jumlah cairan yang ada di dalam dan di luar sel itu jumlahnya harus seimbang. Bagaimana tubuh kita menyeimbangkan jumlah cairan itu sangat dibantu atau tidak lepas dari peran penting dari elektrolit. Jumlah atau konsentrasi elektrolit di dalam tubuh kita ini setara dengan jumlah cairan tubuh. Jadi kalau elektrolitnya katakanlah 2 liter, maka cairannya juga harus 2 liter. Nah, terdapat berbagai jenis mineral yang ada di dalam tubuh kita. Di antaranya untuk mineral makro ini adalah berada dalam tubuh kita dalam bentuk garam. Artinya dia mampu larut dalam cairan tubuh kita. Nah, ketika mineral itu berada di dalam tubuh kita, di dalam cairan tubuh kita, maka mineral itu akan membentuk ion-ion. Dulu di SMA mungkin pernah ingat ya, samar-samar ada ion yang bermuatan positif atau dinamakan dengan kation, ada ion yang bermuatan negatif atau kita kenal juga dengan namanya anion. Nah, ini di sebelah kanan ada tabel yang menunjukkan beberapa jenis kation yang berada dalam tubuh kita. Ada Na+, natrium, kalium itu atau kita kenal juga dengan potasium, atau K+, ada Ca2+, ada Mg2+. Ini adalah contoh-contoh mineral makro yang terdapat dalam tubuh kita. Selain mineral yang bersifat positif, mineral-mineral yang bersifat negatif atau anion itu contohnya ada klor, ada ada HCO3-, kemudian ada protein dan komponen-komponen lainnya. Nah, di antara mineral-mineral tersebut yang berada di dalam sel umumnya adalah jenis-jenis mineral ini. Ada kalium, ada magnesium, ada hidroksifosfat, ada SO4. Sedangkan mineral yang berada di luar sel itu contohnya adalah natrium atau sodium begitu ya, dan klor. Kenapa sih mineral itu sangat penting dalam tubuh kita begitu ya? Nah, ternyata tadi salah satu fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan air di dalam dan di luar sel. Tapi kalau kita mau lihat lebih dalam begitu ya di dalam sel, kenapa sih mineral itu penting? Nah, mineral itu penting adalah untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Bagaimana kita menjaga keseimbangan elektrolit? Nah, elektrolit atau ion-ion di dalam tubuh kita, di dalam sel itu harus dijaga.
harus dijaga prosesnya ini dengan melalui sebuah proses yang dinamakan dengan pompa kalium dan natrium. Pompa kalium dan natrium ini merupakan mekanisme transport aktif yang memindahkan ion kalium ke dalam dan ion natrium itu keluar sel. Jadi dalam pompa natrium yang bergerak keluar adalah natrium, sedangkan yang bergerak ke dalam adalah kalium. Kenapa natrium tidak boleh terlalu banyak di dalam sel kita? Kalau natrium terlalu banyak di dalam tubuh kita, di dalam sel ini, maka akan merusak keseimbangan cairan di dalam sel gitu ya. Nah, adapun kalium itu harus masuk ke dalam sel kita. Ini diperlukan untuk satu reaksi yang mengubah ATP menjadi ADP dan fosfat. Ini dalam glikolisis gitu ya. Ini sangat dibutuhkan sebagai prekursor atau komponen yang harus ada gitu ya untuk mengubah ATP menjadi ADP dan fosfat. Perpindahan natrium ke dalam sel, perpindahan natrium itu keluar sel ini membantu kita mengatur hidrasi. Jadi yang dimaksud hidrasi adalah untuk menjaga keseimbangan cairan tadi gitu ya. Kalau proses hidrasi dalam sel kita itu tidak berjalan dengan optimum, maka ini akan menyebabkan gangguan dalam fungsi otak gitu ya, dan juga dapat menyebabkan kelelahan otot. Saat jumlah natrium terlalu banyak atau terlalu sedikit, artinya tidak seimbang, maka dapat menyebabkan kegagalan fungsi organ. Bahkan untuk kita melakukan fungsi dasar sehari-hari gitu ya, seperti berbicara, bernafas, berjalan, ini akan susah dilakukan kalau keseimbangan elektrolit dalam tubuh kita itu terganggu. Nah, pentingnya pompa natrium dan kalium ini juga sangat penting untuk atlet begitu ya, karena kedua ion tersebut berperan dalam kontraksi otot. Nah, pada saat terjadi kontraksi otot, ini akan terjadi pertukaran kalium dan natrium. Karena tadi kan otot itu butuh energi itu adanya dari ADP atau ATP begitu. Nah, saat kesetimbangan elektrolit ini terganggu, maka otot yang membutuhkan ATP ini akan sulit terproduksi gitu ya, sulit berproduksi, sulit dihasilkan ATP. Nah, makanya kenapa elektrolit di sini sangat penting. Kalau jumlahnya tidak seimbang, maka kontraksi sel otot itu akan sulit untuk berjalan dengan optimum. Jika dia sulit berjalan dengan optimum, maka ini dapat memberikan reaksi-reaksi yang tidak diinginkan seperti detak jantung yang tambah cepat, kemudian juga dapat menyebabkan kram otot serta rasa haus yang cepat gitu. Jadi kita tuh lebih cepat haus kalau keseimbangan elektrolit dalam sel kita ini terganggu. Nah, kemudian kalau kita lihat apa sih fungsi mineral, sebenarnya tadi udah disebutkan ya. Tadi saya sudah sebutkan tentang fungsi mineral kalium dan natrium gitu ya. Nah, kalium dan natrium, selain kalium dan natrium, ada berbagai jenis ion atau elektrolit lainnya di dalam tubuh kita dengan berbagai fungsi. Ini saya ambil contoh satu, ini adalah kalsium. Nah, tadi kalium, ini kalsium. Kalsium ini memiliki peranan sebagai messenger gitu ya, dan dia sangat berfungsi dalam kontraksi otot dan kesehatan tulang. Mineral lainnya seperti besi, zat besi atau iron. Di sini dia berperan dalam penggunaan oksigen, jadi dalam transport oksigen. Ini dia sangat membantu untuk dalam proses energi secara produksi energi secara aerobik. Jadi bukan hanya kalium dan natrium, ternyata ion-ion atau mineral-mineral lainnya ini memiliki berbagai fungsi yang sangat krusial dalam tubuh kita. Nah, keringat itu lebih sering menyebabkan kehilangan air daripada elektrolit. Jadi di dalam tubuh kita kan tadi saya udah mention jumlah air itu setara dengan jumlah elektrolit. Tapi tubuh kita itu lebih mudah untuk kehilangan air dibandingkan dengan kehilangan elektrolit. Maka karena jumlah elektrolit yang bisa keluar dari tubuh kita itu tidak setinggi jumlah air yang keluar.
Misalkan airnya kita kan keluar keringat itu tidak dalam bentuk kristal-kristal atau dalam bentuk padat gitu ya, dalam bentuk mineral, tapi kita kehilangannya itu dalam bentuk cairan gitu. Seperti bulir-bulir keringat. Kalau yang keluarnya mineral itu gampang, tentu yang keluarnya adalah bentuknya akan padat-padat gitu. Nah, untuk supaya tubuh kita bisa berjalan dengan optimal, tentunya dibutuhkan keseimbangan dalam jumlah air. Jumlah air yang masuk atau yang kita konsumsi itu harus seimbang, harus setara dengan jumlah air yang kita keluarkan. Water gain ini harus seimbang dengan water loss-nya. Bagaimana kita kalau kita kekurangan air gitu ya, kalau jumlah asupan air kita itu kurang, maka yang terjadi adalah dehidrasi. Terus gimana kalau kelebihan air? Jika kelebihan air yang terjadi, maka kita itu akan mengalami edema atau bengkak-bengkak. Tapi biasanya proses ini jarang sekali terjadi gitu ya, kecuali memang ada konsumsi air yang dengan sengaja dalam jumlah banyak. Nah, dari mana sih kita memperoleh air dalam tubuh kita selain makan dan minum? Ternyata tubuh kita memperoleh air ini melalui proses metabolisme. Jadi dari makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari, ini anggap saja bisa menghasilkan air sebanyak 2,2 liter per hari. Dalam proses metabolisme sehari-hari yang reguler gitu ya, ini tubuh kita mampu menghasilkan sekitar 0,3 liter air per hari melalui proses metabolisme. Jadi jumlah yang masuk itu 2,2 tambah 0,3. Itu asupan pada umumnya, asupan cairan pada umumnya. Kemudian pengeluaran air itu dari mana aja sih gitu ya. Kalau pengeluaran air ini bisa melalui berbagai cara, melalui kulit dan melalui paru-paru. Ini jumlahnya sekitar 0,9 liter per hari. Melalui urin itu jumlahnya lebih banyak lagi, sekitar 1, liter per hari, dan melalui feses itu 0,1 liter per hari. Jadi jangan dikira yang keluar itu hanya melalui urin dan keringat, melalui feses itu juga keluar gitu ya, karena kebayang kalau feses Anda nggak ada cairannya kan itu akan sangat keras atau sangat padat gitu sehingga susah dikeluarkan. Nah, berdasarkan perhitungan ini, maka seharusnya dengan mengkonsumsi makanan dan minuman dan melalui proses metabolisme yang berjalan secara normal, Anda mampu untuk memenuhi kebutuhan cairan Anda sehari-hari. Ini adalah beberapa jenis makanan yang ternyata kaya akan jumlah air. Saya ambil contoh di sini ada orange. Orange itu ternyata dia mengandung airnya sekitar 87% begitu ya. Kemudian ada brokoli, ini juga sekitar 89%. Ada juga es krim. Es krim itu kelihatannya cair ya, tapi ternyata kandungan cairannya itu lebih sedikit dibandingkan dengan sayur-sayuran. Kenapa? Karena es krim itu sebenarnya isinya adalah udara. Jadi volumenya gede, tapi isinya bukan cairan, tapi isinya lebih banyak udara. Nah, kita udah tahu nih tadi air yang masuk harus memenuhi seimbang dengan pengeluaran airnya gitu ya. Bagaimana kita menentukan kebutuhan cairan kita sehari-hari? Kita bisa menggunakan 421 rule gitu ya. Nah, ini adalah aturan untuk menghitung jumlah air yang dibutuhkan per mililiter per kilogram per hari, bukan hari ya, ini jam. Jadi berapa sih jumlah air yang kita butuhkan setiap per kilogram tubuh kita per jam gitu ya. Nah, pada 10 kg pertama itu Anda membutuhkan sekitar 4 ml per kilogram per jam. 10 kg berikutnya itu Anda membutuhkan 2 ml per kilogram per jam. Dan setiap penambahan 20 kg berikutnya Anda membutuhkan tambahan 1 ml kilogram per jam. Nah, jadi ada aturan ini nggak bisa semuanya rata. Jadi Anda bisa menentukan ini untuk orang-orang yang beratnya sampai minimal di atas 40 kg gitu ya. Dari 10 kg juga bisa, kemudian 20 kg, dan tiap penambahan 20 kg berikutnya ini Anda membutuhkan jumlah yang berbeda. Jadi ini namanya 421 rule.
Lalu bagaimana apa yang terjadi jika Anda kekurangan cairan gitu ya? Nah, kita kekurangan cairan itu biasanya gejalanya sangat mudah dikenali biasanya dengan produksi keringat yang berlebih. Jumlah keringat yang Anda hasilkan ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang Anda lakukan, suhu lingkungan, dan kelembaban udara. Selain dari tadi faktor lingkungan, faktor aktivitas itu bisa menimbulkan hilangnya cairan, selain cairan juga elektrolit begitu. Nah, kehilangan cairan dalam jumlah yang berlebihan ini dapat menyebabkan fatigue atau kelelahan. Pada kondisi normal artinya tidak melakukan exercise dalam exercise yang intens, ini Anda bisa mengeluarkan 500 sampai 700 ml per hari. Jadi setengah liter sebetulnya kita mengeluarkan keringat setiap hari kalau kita nggak olahraga. Lalu yang terjadi jika Anda berolahraga secara intens, ini Anda dapat mengeluarkan keringat hingga 8 sampai 12 liter per hari. Jadi jumlahnya itu sangat banyak. Makanya kalau habis olahraga itu kan kita haus banget. Nah, ini adalah efek-efek yang terjadi jika Anda kehilangan cairan dalam jumlah-jumlah tertentu. Kehilangan cairan 0,5% saja ini dapat meningkatkan detak jantung. Kemudian lebih tinggi lagi kalau sampai 1% kehilangan cairannya atau kekurangan cairannya, ini akan mempengaruhi ketahanan Anda secara aerobik. Kehilangan air di 3% ini dapat mengurangi ketahanan otot Anda begitu ya. Saat jumlahnya lebih tinggi di 4%, ini akan menyebabkan menyebabkan penurunan kekuatan otot dan juga menyebabkan kram. Kehilangan air di tingkat 5% ini dapat menyebabkan exhaustion, itu kelelahan, kemudian kram gitu ya. Kemudian dapat mengganggu kesadaran Anda. Jadi kalau sampai 5% itu dehidrasinya, kekurangannya, ini dapat mempengaruhi kesadaran. Nah, jika sampai 6% gitu ya kehilangan cairan dalam tubuhnya, ini dapat sampai menyebabkan koma begitu. Jadi fatal memang efek dari dehidrasi itu sendiri. Terdapat beberapa cara kalau misalkan kita nggak dalam berolahraga, jika asupan cairan itu dirasa kurang cukup. Di antaranya kita dapat mengkonsumsi minuman berenergi. Sekarang kan orang kalau olahraga tuh seringnya dikasih ada banyak brand minuman berenergi gitu ya, diklaim bisa mengembalikan keseimbangan cairan dalam tubuh. Nah, ternyata kecepatan seseorang mencapai rehidrasi, artinya rehidrasi itu kembali ke kondisi normal. Tadi kan udah dehidrasi, setelah dehidrasi itu harus kembali ke normal. Prosesnya namanya rehidrasi. Proses rehidrasi ini sangat tergantung pada komposisi cairan, volume dari cairan, dan temperatur dari cairan pengganti. Kemudian cairan penggantinya itu harus yang kayak gimana sih? Nah, cairan pengganti yang baik ini sebaiknya gitu ya mengandung karbohidrat dalam konsentrasi tertentu. Cairan pengganti yang baik juga harus ditentukan dengan baik. Gula atau karbohidrat di sini kan gula ya, harus dikasih gula, tapi gulanya juga harus tahu jenisnya yang kayak gimana. Jangan jenis-jenis yang kompleks, artinya susah untuk malah memperberat sistem pencernaan. Gunakanlah gula-gula yang sifatnya sederhana atau gula sederhana begitu ya. Nah, selain dikasih gula, minuman berenergi ini juga pada umumnya dikasih elektrolit. Ini adalah contoh beberapa jenis minuman, ada Gatorade, ada Pedialyte, Coca-Cola, Orange Juice, sama Pocari Sweat. Semakin ini contoh kandungannya gitu ya, baiknya sih memang tidak terlalu banyak kandungan gula. Kandungan gula atau karbohidratnya itu sebaiknya memang antara 4-5%. Kandungan gula atau karbohidrat yang baik dalam minuman berenergi itu sebaiknya antara 4-5%. Semakin tinggi gitu ya, itu justru malah akan memperberat proses pencernaan begitu. Bukannya mengembalikan, tapi malah membuat tubuh kita menjadi lebih lelah.
Kemudian juga jenis ion atau elektrolit yang biasa ditambahkan, ini biasanya ada natrium atau kalium. Jumlahnya tidak dibatasi, tapi biasanya semakin tinggi itu semakin maksudnya jumlahnya itu biasanya harus lebih banyak natriumnya dibandingkan kalium. Nah, ini tadi sekilas tentang minuman berenergi. Jadi konsentrasi yang ideal itu antara 4-8%, jadi nggak boleh terlalu tinggi begitu ya. Jenis karbohidratnya itu tadi bisa glukosa, fruktosa atau glukosa primer gitu ya. Di dalam minuman berenergi juga kita bisa menambahkan, cari yang di kemasannya itu ada natrium, kalium, klorida, dan magnesium. Jika ada yang lengkap seperti ini itu lebih baik begitu. Nah, penambahan natrium itu baiknya ada dalam minuman berenergi gitu ya, karena dia dapat menjaga kadar vasopresin dan aldosteron dalam darah. Artinya kalau ada mineral ini bisa mencegah kita untuk terus-menerus memproduksi urin secara berlebihan. Ini jenis-jenis minuman berenergi. Lalu pada saat Anda berolahraga atau pada saat atlet berolahraga, maka perlu diperhatikan pola konsumsi cairannya. Perlu diperhatikan pola konsumsi cairan pada atlet itu karena harus diatur supaya performanya ini tetap baik dari awal sampai akhir pertandingan begitu ya. Air dapat diminum sebelum latihan, selama latihan, dan setelah latihan. Fungsinya itu tentunya berbeda-beda, tapi sebelum latihan, ini kita coba lihat ya, ini berfungsi untuk baiknya itu sebelum latihan kita memang dalam kondisi yang cukup air begitu ya. Kita dapat meminum air 16-20 ons, ini sekitar 500 ml begitu ya. 500 ml bisa air minum biasa, bisa juga sport beverage kalau tadi minuman berenergi. Pada saat latihan kita bisa meminum minuman itu antara setiap 15-20 menit. Jadi setiap 15-20 menit itu kita boleh minum cairan, tapi jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Ini biasanya saat latihan itu sekitar 120-150 ml. Kalau tadi yang before exercise, ini tadi kita bisa minum sekitar 500. Kalau airnya 500 ml ini 1-2 jam. 1-2 jam atau sampai 4 jam lah maksimal sebelum berolahraga. Kalau jumlahnya lebih sedikit, ini biasanya menjelang pertandingan gitu ya, menjelang berolahraga. 10-15 menit sebelum berolahraga ini kita bisa minum sekitar sekitar 200-300 ml air. Kemudian setelah berolahraga, Anda itu harus juga minum air. Fungsinya adalah untuk merehidrasi sel-sel Anda, kan tadi udah banyak nih keluar keringat gitu ya, melalui respirasi, melalui pernafasan begitu. Setelah berolahraga, Anda perlu merehidrasi sel-sel yang ada di dalam tubuh Anda. Setelah latihan, itu air dapat dikonsumsi antara 16-24, jadi sekitar jumlah yang sama pada saat sebelum berolahraga. Ini setelah latihan itu segera gitu ya, dan jangan habis latihan minum, setelahnya enggak gitu. Jadi perlu bertahap. Dan itu dilakukan sampai 2 jam setelah olahraga. Jumlahnya diatur antara 16-24 ons atau sekitar 500-600 ml. Selain untuk ini gitu ya, fungsi rehidrasi, kita juga bisa menambahkan kalau nggak ada minuman berenergi gitu ya, Anda boleh dengan memakan makanan yang manis-manis setelah berolahraga. Ini saya kasih contoh satu strategi minum gitu ya, strategi untuk hidrasi pada saat berolahraga. Ini saya ngambil satu strategi pada olahraga dayung. Jadi sebelum mendayung gitu ya, sebelum mendayung 2 jam sebelumnya Anda bisa mengkonsumsi 500 ml air atau setengah liter. Nah,
Setiap pada saat Anda melakukan mendayung begitu ya, pada saat berolahraga, ini Anda meminum jumlahnya itu lebih sedikit, tapi intensitasnya setiap jam. Begitu ya, dayung itu kan olahraga endurance gitu ya, jadi bisa berlangsung beberapa jam. Nah, ini Anda minumnya jumlahnya sedikit, tapi waktunya lebih lama. Gitu. Kemudian setelah mendayung, ini Anda bisa meminum sekitar 250 ml setiap 30 menit. Ini adalah strategi yang bisa diterapkan untuk pada cabang olahraga yang cabang olahraga dayung yang masuk dalam kategori endurance. Tentunya hal yang berbeda ini dapat juga dilakukan untuk cabang-cabang olahraga yang lain. Nah, jadi begitu ya, air itu sangat penting karena kalau air itu mempunyai fungsi yang sangat banyak dalam tubuh kita, dan terutama pada saat berolahraga, air itu memiliki peranan yang penting supaya bisa menghasilkan performa yang bagus selama exercise atau selama event. Strategi untuk memberikan hidrasi atau memberikan air selama dan sesudah pertandingan ini perlu diperhatikan supaya pada saat setelah selesai latihan gitu ya, kita tidak mengalami dehidrasi. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Jika ada hal yang tidak mengerti atau ada hal yang ingin ditanyakan, dapat kontak saya, menghubungi saya langsung begitu ya, melalui berbagai aplikasi yang tersedia. Terima kasih, jangan lupa di like aja deh, nggak usah di subscribe, nggak apa-apa. Terima kasih, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.